insan Pegadaian dimanapun berada, khususnya insan Pegadaian di area kantor area Manado 2. Salam sehat untuk kita sekalian. Dan perkenalkan, saya Abraham Wongkar selaku marketing eksekutif kantor area Manado 2. Dan di sini telah hadir juga bersama dengan kita narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Bapak Chandra Tenda selaku Kepala Departemen Bisnis Non-Gadai kantor area Manado 2. Ya, halo Bapak. Ya, halo, salam Salam kenal ya. Bapak. Iya, sehat Pak hari ini? Sehat. Ya, Luar biasa. sebagai insan Pegadaian kita harus senantiasa sehat. Supaya Betul kita sekali, berikan Pak. 100% untuk kantor kita tercinta. Luar biasa Bapak. Ya, nah pada saat ini Pak, kita lagi dalam program Ganyan Fraud. Ya, Ya, program ini merupakan program yang diselenggarakan untuk menumbuh kembangkan kesadaran untuk mengimplementasikan budaya anti fraud pada setiap insan Pegadaian dan merupakan sebagai upaya untuk menurunkan potensi kejadian fraud baik dari segi frekuensi maupun nominal. Nah, di sini juga mungkin Pak kita akan mendalami juga bagaimana mengamalkan budaya akhlak. ya. Nah, sebagai insan Pegadaian dan juga sebagai individu di luar pekerjaan, dan tentunya sebagai salah satu cara bagaimana kita mencegah terjadinya fraud. Oke, sip. Ya, Pak, di sini nanti kita akan tanya jawab nih, Pak. Ya. Ada beberapa pertanyaan tentang fraud ini. Oke. Ya, mungkin langsung saja ya, Pak. Kita langsung tanya-tanya nih, Pak. Oke, ya, lanjutkan. Iya. Nah, menurut Bapak, biasanya tindakan fraud apa saja yang terjadi di lingkungan kerja Pegadaian? Dan apa Iya. sebenarnya fraud itu? Oke, jadi menurut saya fraud itu adalah sebuah kecurangan ya, yang bisa berdampak atau mengakibatkan kerugian, terutama kerugian perusahaan ataupun kerugian bagi nasabah. Jadi untuk di Pegadaian itu bisa saja terjadi fraud ya, karena kita sangat dekat ya dengan pekerjaan yang namanya uang dengan barang jaminan, khususnya barang jaminan nasabah ya. Jadi sangat rentan sekali kalau ya, dengan tanda kutip, kalau tidak ada pengawasan ya, atau yang paling utama kalau tidak ada kesadaran ya dari masing-masing individu. Jadi fraud itu bisa terjadi kalau seorang atau individu itu tidak sadar tentang pekerjaan, yaitu tanggung jawabnya dia, tanggung jawab individu untuk bekerja dengan sebaik-baiknya, mengelola aset perusahaan, terutama menjaga barang jaminan milik nasabah ya. Itu Iya. kira-kira. Oke, Pak. Luar biasa. Berarti ini fraud ini merupakan salah satu tindakan kecurangan ya, Pak. Iya. Yang tentunya bisa terjadi bukan secara personal, Iya. tapi dalam kelompok juga. Iya. Iya. Nah, Pak, sebenarnya faktornya apa saja sih yang mendorong individu Iya. atau kelompok ini melakukan tindakan fraud? Oke, sebenarnya itu kembali ke diri kita masing-masing ya. Oke. Kalau yang terutama itu di mana ada kesempatan, di situ ada peluang. Tapi ya, mudah-mudahan kita dijauhkanlah dari kesempatan-kesempatan untuk berbuat curang. Tapi biasanya kesempatan datang itu karena tidak ada pengawasan ya, baik dari rekan kerja atau sama teman ya, ataupun tidak ada pengawasan dari atasan atau kurang pengawasan, sehingga bisa menimbulkan situ kesempatan yang tentu saja bisa adanya fraud atau kecurangan yang bisa merugikan perusahaan. Tapi itu seperti yang saya sampaikan tadi, itu kembali ke diri kita masing-masing ya. Ya, bagaimana kita bisa menanggapi, bagaimana kita bisa bekerja dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang ada, sesuai perdir, sesuai SOP ya, supaya kita dapat terhindar dari fraud tersebut. Kira-kira begitu. Iya. Nah, ini sahabat Pegadaian sangat menarik ya untuk perbincangan tentang anti fraud ini. Nah, langsung saja nih Pak, pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Menurut Bapak sendiri, bagaimana sih cara kita untuk mencapai kepuasan diri? Oke. Untuk kepuasan diri ya, Ya. yang paling utama itu kita bersyukur. Oke. Bersyukur dengan apa yang ada pada diri kita. Walaupun kita mendapatkan penghasilan yang besar ataupun gaji tinggi, atau mungkin kita cukup lah, tapi
Tapi kalau kita tidak bersyukur dengan yang ada pada diri kita sendiri, mau gajinya sedikit, mau gajinya sedang atau besar, pasti ada kecenderungan ke fraud. Itu intinya, bersyukur. Dan mungkin ya kita perlu mendekatkan diri dengan kegiatan-kegiatan kerohanian ya, yang bisa membangun akhlak kita ya, yang bisa membangun diri kita, kerohanian kita supaya lebih berakhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau sesuai sila pertama, ketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi di perusahaan juga begitu. Mungkin ya di awal-awal kita kerja adanya morning briefing, dan ada juga di situ doa pagi ya, bisa menambah semangat kita baik secara kerohanian ataupun semangat kita dalam bekerja. Mungkin itu yang hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Oke sih. Iya. Nah, itu tentunya sangat terikat dengan lingkungan kerja, berarti Iya. Pak. Tentunya sebenarnya di sini kita sebagai insan pegadaian dari sesama rekan kerja itu harus saling mengingatkan. Iya. Ya. Benar. Di lain sisi rohani kita, tapi juga di kantor itu kita harus jalin komunikasi yang baik ya. Karena tadi kan Bapak bilang salah satu faktornya itu ketika ada peluang. Iya. Nah, ketika mungkin tidak ada komunikasi yang baik antara sesama rekan kerja, bisa saja ya Pak. Iya. Karena namanya juga Pak manusia ya Pak. Bisa kecolongan. Betul. Mungkin ada beban atau masalah di luar Iya. kerja ya Pak. Dan ketika ada kesempatan di kantor, Nah, bisa kena di sini. iya. Nah, lanjut nih Pak. Makin seru saja ya insan pegadaian perbincangan kita di sore hari ini. Nah, di sini juga ada The Gade Coffee, boleh Pak? Oke sih. Karena di sini kita tempatnya langsung di The Gade, kantor area Mara Iya. 2. Nah, langsung kita coba-coba dulu Pak. Oke, sip, silakan. Sebelum kita lanjut Pak nih, Oke. karena banyak ini pertanyaan-pertanyaan yang seru terkait anti fraud ini. rasanya pas. Oke Pak, lanjut kita Pak. Iya, dari Bapak sendiri pernah Ya. tidak menghadapi case karyawan melakukan fraud dan progres penyelesaiannya seperti apa Pak? Ya, oke. Tentang pengalaman pribadi ya. Wah, pengalaman pribadi. Ya, pengalaman pribadi. Bisa saya. Pak share ya Pak, biar Ya. teman-teman juga lebih aware lah. Oke. Terkait fraud. Ya, tentang pengalaman pribadi saya ya, waktu itu saya di cabang ya, dan ini terjadi di unit kerja atau UPC ya. UPC. Pada saat saya melaksanakan waskat, di situ ternyata ada barang jaminan yang kurang isinya ya. Jadi dari situ ada cincin kalung ya, hanya ada kalungnya aja, cincinan nggak ada. Dari situ saya temukan ternyata di satu kantong itu barangnya kurang. Sehingga saya klarifikasi ke pengelolanya. Ternyata pada saat itu ya lagi rame-rame dan kebetulan nasabah sedang banyak-banyaknya, dan pas pengelola menerima barang langsung dimasukkan tanpa akuran ya. Kan ada nanti buku serah terima barang jaminan, di situ kan diakurkan antara FPK-nya dengan real barangnya dengan 2 lipatnya atau yang berdasarkan sistem. Ternyata yang bersangkutan tidak melakukan hal tersebut. Ini yang perlu diawasi kawan-kawan insan pegadaian semua. Kita harus ada ini klarifikasi atau akuran dulu ya, antara uang, barang ataupun dengan sistem yang ada, sehingga pada saat barang atau uang itu dimasukkan ke dalam berangkas itu sudah akur ya, atau sudah sah lah ya. Itu harus ada early warning system ya. Dari kita masing-masing harus sesuai dengan aturan yang berlaku, dan kalau boleh diterapkan secara terus-menerus, harus ada aturannya. Jadi karena hal tersebut saya menyampaikan ke pengelolanya menghubungi nasabah ya. Saat nasabah dihubungi dan kita negosiasi dengan nasabah, pendekatan persuasif dengan nasabah supaya kerugian tersebut dapat ditangani, sehingga kita dapat dapat menyelesaikan. Baik secara dengan nasabahnya merasa puas, dan juga secara sistemnya kita bisa akur lah ya, kurang lebih seperti itu. Oke, ya. Berarti Pak
memang yang paling berisiko itu di UPC ya Pak? Ya, kalau saya sih semua ya tempat Semua berisiko. tetap berisiko. Ya, dari kita saja masing-masing. Apakah kita dapat ini ya bekerja sesuai prosedurnya? Oke. Ya, harus dijalankan dari 1 sampai berapa ya harus dijalankan lah. Dan ada monitoring dan evaluasinya. Oke. Tapi Pak, kalau misalnya nih Pak, faktor ketidaksengajaan, apakah bisa saja Pak? Atau kalau seperti akuran seperti itu biasanya disengaja, memang disengaja? Ya. Gimana? Biasanya itu karena kita sudah terbiasa. Terbiasa untuk proses segala sesuatu itu dengan cepat lah. Sehingga kadangkala ada 1 atau 2 langkah-langkah yang kita tidak ikuti atau kita tidak lakukan, sehingga bisa terjadi hal demikian. Ya, jadi itu semua dari kebiasaan. Kalau kita sudah terbiasa ya melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur yang ada, pasti bisa lah. Yakin bisa, pasti bisa. Asik. Ya, jadi insan pegadaian, prosedur itu harus dilakukan dengan teliti, tidak boleh dilangkahi ya Pak. Sekalipun itu sudah menjadi aktivitas keseharian kita, tapi kita harus istilahnya harus setia pada hal-hal kecil juga ya Pak ya. Oke. Nah lanjut nih Pak. Bagaimana Pak sistem pengendalian internal yang baik dari seorang pemimpin dalam unit kerja? Dan bagaimana cara mengatasi kecurangan dalam pengendalian fraud yang ada di pegadaian? Ya, oke. Kalau dari saya sih sebelumnya kita bangun kebersamaan dulu ya dengan setiap pegawai yang ada. Ya, itu kerennya. Oke. Ya, kita bangun kebersamaan dengan semua pegawai ya, dengan rekan kerja. Jika terjadi kebersamaan ya, jadi sesuatu hal jika ada yang aura-aura negatif yang mau masuk ya, kita sudah tahu lah ya. Selain itu kita harus rajin melaksanakan monitoring evaluasi ya. Ya, pertama monitoring kawan-kawan apakah sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Bisa juga kita monitoring di situ apakah target sudah tercapai. Jika target sudah tercapai, apa tercapainya dengan lurus atau mungkin secara instan. Nah, itu kan bisa kita lihat di situ. Kalau secara instan berarti ada peluang di situ, ada peluang progresnya dijalankan mungkin sesuai aturan, tapi mungkin ada juga peluang ada fraud di situ. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Dan yang paling utama juga ada ini monitoring, evaluasi ya. Evaluasi yang kita laksanakan baik sebagai pimpinan, mengevaluasi bawahan atau bawahan memasukkan rekomendasi apa kepada pimpinan. Jadi kita tahu bersama dan kita tuangkan lewat mungkin morning briefing atau sharing learning ya, morning briefing tiap hari atau sharing learning ya paling minimal 1 minggu 1 kali supaya kita saling tahu lah kira-kira apa kekurangan kita, apa kira-kira ada masukan dari bawahan kita atau mungkin dari kita bisa memberikan masukan ke teman-teman kita apa yang harus dilakukan. Kira-kira seperti itu. Iya. Luar biasa. Ini insan pegadaian harus catat sebenarnya ya. Itu tips and trick dari Pak Chandra Tenda selaku Kepala Departemen. Karena kalau dibilang tadi ya dari pengalaman ya Pak, dan ternyata itu sangat menakutkan ya Pak kalau misalnya dilakukan. Iya. Kita lanjut nih Pak. Pertanyaan selanjutnya. Nah, tadi kita bercerita dari sisi pemimpin unit kerja. Nah, dari segi pemeriksa internal auditor, bagaimana auditor internal dapat mendeteksi adanya kecurangan atau fraud di dalam perusahaan? Oke. Kalau untuk auditor ya, tim SPI biasanya mereka melihat data dulu. Ya. Data bisa dicek NIS atau di aplikasi lainnya, GIS ya, bisa melihat data dulu. Apakah di situ ada transaksi-transaksi yang tidak wajar ya. Tapi belum tentu itu fraud ya. Itu transaksi-transaksi yang tidak wajar. Jika menemukan di situ ada transaksi-transaksi yang tidak wajar menurut tim auditor, baru di situ bisa dijadikan sarana atau objek pemeriksaan di salah satu unit atau cabang atau kantor area atau di kanwil.
Nah, jadi pertama-tama mulai data dulu. Nah, kalau data sudah dicek ada yang tidak wajar ataupun ada yang anomali ya, bisa dilakukan pemeriksaan di situ oleh tim auditor. Oke. Jadi Pak, sebenarnya di sini insan pegadaian itu tidak boleh langsung shock ya ketika ada SPI data atau tim auditor data, jangan langsung shock sehingga membuat salah tingkah lah Pak ya di situ. Salting ya. Iya, karena belum tentu ya Pak. Maksudnya ketika ada suatu data yang abnormal, langsung dicap bahwa ini fraud. Iya, jadi bisa jadi dalam satu hari itu ada transaksi yang luar biasa, misalnya ada KD 1 kilo kan? Iya. Tentu saja itu bisa, kenapa? Betul. Unit tersebut biasanya dia perkembangannya 50 juta ya satu hari, ini kok langsung 500 atau 600 juta. Tapi bisa jadi itu kan benar, memang ada nasabahnya, belum tentu salah ya. Betul. Iya, jadi jangan takut. Dan mungkin juga kan Pak, biasanya kesalahan bukan di personalnya ya Pak, tapi seringkali kan ada gangguan sistem ataupun error gitu Pak. Jadi jangan takut, tapi ya biarkanlah ini auditor ini memeriksa, melakukan pekerjaannya sesuai dengan prosedur. Seperti Bapak bilang tadi, ada screening, ada investigasi, baru tentunya evaluasi. Jadi semua kembali lagi kepada prosedur atau SOP yang berlaku ya Pak. Ya Pak, lanjut dulu Pak, sambil kopinya Pak nanti. Nanti dingin Pak. Oke. Pas ya Pak. Oke. Dalam melakukan fraud Pak, pelaku biasanya jauh lebih ahli. Gimana nih Pak? Atau istilahnya cuci tangan dalam menjalankan aksinya. Nah, bagaimana nih Pak perusahaan menyikapi hal tersebut? Memang ya, kalau memang namanya pelaku pasti ahli kan? Betul Pak. Tapi namanya auditor pasti lebih ahli. Wah, betul. Karena kalau menurut saya tim auditor itu sudah pendidikannya luar biasa lah, spesial lah ya. Selama beberapa bulan mungkin ya, ditambah dengan pengalaman mereka tentang fraud-fraud yang ada ya, itu saya rasa pastilah tim auditor lebih ahli dibandingkan dari pelaku yang ahli katanya. Betul. Ya, jadi bagi insan pegadaian ya janganlah berbuat fraud ya. Tapi kalaupun ada indikasi langsung bertobat ya. Karena pasti tim auditor pasti dapat ini ya, mendapatkan kira-kira di mana kekurangan atau hal-hal yang bisa mereka periksa yang ada indikasi ya kecurangan atau fraud. Ya, jadi begitu. Tetap tim auditor lebih ahli ya. Iya betul Pak. Karena ya namanya juga auditor. Itu kan Pak dari pegawai internal juga kan Pak ya. Berarti sudah pernah juga turun sebagai operasional. Iya, jadi tentunya sudah lebih paham lah, tahu bagaimana operasional, ditambah lagi diklat atau pendidikan sebagai auditornya ya Pak. Iya, jadi insan pegadaian lebih baik menghindar. Kalaupun sudah terjerumus, ya jangan mencuci tangan Bapak ya. Lebih baik mengakui karena pasti ada pertimbangan khusus dari tim auditor. Dan satu, kalau bisa jangan melakukan. Jangan itu salah. Ya seperti tadi Pak ya, mengurangi frekuensi dan juga nominal. Seperti itu. Oke Pak. Nah lanjut nih Pak. Ada case nih Pak, biasanya ada karyawan lain mengetahui akan kasus dari fraud tersebut. Tetapi biasanya orang tersebut ragu-ragu untuk melaporkan sesuatu hal yang diduga atau terduga fraud. Bagaimana itu Pak? Kalau ada yang ragu-ragu melaporkan ya silakan melaporkan di nomor di bawah ini ya. Enggak. Nanti gini aja ya. Yang pastinya mungkin ya itu adalah rekan kerja kita yang sudah sahabat dekat lah. Ternyata yang bersangkutan ada ini ya, ada indikasi ya. Namanya juga kan kita belum bisa pastikan ya. Ada fraud atau tidak ya. Ada indikasi berbuat ada indikasi fraud lah. Yang pertama-tama ya tentu saja kita melaporkan ke atasan langsung ya. Kalau di unit ya berarti melaporkan ke pemimpin cabang.
biar nanti bersama dengan pemimpin cabang atau pemimpin cabang melakukan waska kan. Dari pemimpin cabang juga itu berkewajiban ya untuk melaksanakan waska atau pengawasan melekat. Oke. Di Nah, setiap jelaskan sedikit unit, Pak, waskat ya. ini seperti apa sih? Ya, oke. Kalau untuk di cabang, kebetulan saya pernah di cabang, Ya. banyak waskat ya. Ada waskat untuk memeriksa uang kas ya. Ada juga waskat untuk menghitung barang jaminan. Oke. Ada waskat untuk memeriksa taksiran atau memeriksa isi barang jaminan. Ada juga waskat untuk memeriksa kredit BPKB kan. Sekarang kita di Pegadaian juga ada namanya Gade BPKB, dan sekarang juga ada KUR ya, KUR Express Loan Syariah. Jadi banyak sekali ya yang tugas dari pemimpin cabang untuk melakukan waskat, pengawasan melekat di unit-unit, dan itu wajib dilakukan karena itu melakukan kontrol ya dari pemimpin cabang. Walaupun mungkin tidak ada indikasi fraud, tapi kontrol juga untuk bagaimana ke depan apakah ada prosedur-prosedur di situ yang salah ya, atau mungkin ada taksiran-taksiran yang masih kurang optimal, kan bisa dioptimalkan saat kunjungan pemimpin cabang. Atau juga ada uang pinjaman yang sudah dicicil dan ternyata bisa ditambah pinjamannya. Di situ kita bisa temukan atau pemimpin cabang dapat temukan. Atau bisa juga mengevaluasi kinerja. Nah, misalnya barang jaminan saat ini sudah 10.000. Kenapa? Tahun lalu itu 12.000 barang jaminannya. Karena ada turun nih 2.000-an. Kita bisa evaluasi di situ. Dan pemimpin cabang untuk evaluasi kenapa sampai turun. Apakah ada perpindahan nasabah ke pesaing ya? Apa mungkin pelayanan di situ yang kurang optimal dari pelayanan di situ? Apa mungkin tempatnya itu yang harus direlokasi? Kan banyak faktor di situ untuk melakukan waskat. Jadi pelaksanaan waskat bukan hanya untuk mengecek apakah ada yang negatif, fraud, tapi juga bisa untuk meningkatkan kinerja. Strategi juga bisa. Iya, sip. Kira-kira seperti itu. Iya, oke Pak. Nah, sebelum kita Ya. menutup ini Pak ya, acara kita pada sore hari ini, pertanyaan terakhir ini Pak. Iya. Menurut Bapak sendiri, bagaimana cara kita agar terhindar dari fraud? Oke. Ini untuk insan Pegadaian dan untuk diri saya sendiri juga ya. Betul. Ya, supaya kita terhindar dari fraud. Yang pertama itu sesuai aturan, ya, oke? Itu tidak bisa dibantah lagi, harus sesuai aturan. Iya. Baik menaksir barang atau mungkin dari penyimpanan sesuai dengan aturan yang ada. Itu intinya ya. Yang kedua ya kita bersyukur ya dengan apa yang ada di kita. Oke. Jadi jika kita syukuri dengan gaji, dengan penghasilan, dengan kita yang ada saat ini bekerja di Pegadaian yang perusahaan yang luar biasa ya, kita bisa sadar diri lah. Yang ketiga bekerja sesuai dengan job desk masing-masing. Betul. Oke, bekerja sesuai dengan job desk masing-masing. Tentu saja harus ada sesuai dengan job kita masing-masing. Kalau sebagai penaksir ya sebagai penaksir, sebagai penyimpan, pengelola agunan, sebagai pemimpin cabang, jobnya sebagai pemimpin cabang, atau sebagai teman-teman di KUBM atau KCBM ya sesuai job desk yang ada. Kalau untuk lebih-lebih dari pekerjaan kita harus yaitu sebagai pemasak. Itu wajib. Semua insan Pegadaian adalah pemasak. Tentu saja harus sesuai job desk masing-masing. Kira-kira seperti itu. Iya, luar biasa. Ya, kita berikan applause dulu ya, secara virtual. Untuk kita semua sebagai insan Pegadaian, dan tentunya apa yang telah di-sharingkan tadi ya, dari pengalaman dari Pak Chandra Tenda selaku Kepala Departemen Non Gadai, tentunya kita berharap itu bisa bermanfaat dan dapat istilahnya mengurangi lah ya Pak tindakan fraud dan menyadarkan bagaimana implementasi budaya akhlak yang semestinya. Nah, mengenai fraud ini ada istilahnya jaga diri kita, jaga teman kita, dan jaga perusahaan kita. Ya, mungkin cukup sekian dari kita, dari PT Pegadaian Kantor Area Maro 2. Saya Abraham dan juga saya Chandra Tenda. Ya, mohon undur diri dan sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Bye.